Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 40104012. Mulut Penatua Tian berdarah, tetapi dia berkata dengan semangat, tidak ada gunanya bagimu untuk mengejar ketinggalan sekarang. Tuan Huo dan yang lainnya seharusnya sudah memasuki gunung berapi suci sejak lama, dan mungkin mereka telah memperoleh token api suci sejak lama. Terima saja nasibmu. Jika kamu memilih untuk mengikuti Tuan Huo sekarang, aku masih bisa memberikan kata-kata yang baik untukmu. Bahkan jika Yarden mendapatkan token api suci, itu tidak akan bisa mengenalinya sebagai tuannya. Penatua Yu meludah dengan keras, dan kemudian memandangnya. Dia berkata kepada Lydia, Nona, ayo kita segera menyusul. Baik, Lydia mengangguk. Sekelompok orang dengan cepat menuju ke arah gunung berapi suci, tetapi ketika mereka hendak mencapai kaki gunung berapi suci, lusinan aura tiba-tiba datang ke arah mereka. Apakah Yarden dan yang lainnya sudah mendapatkan token api suci dan kembali? Lydia berkata dengan ekspresi dingin. Tidak mungkin secepat itu, kan? Penatua Yu juga sedikit mengernyit. Dia tidak percaya bahwa Yarden akan mendapatkan token api suci secepat itu. Namun saat ini, siapa yang datang dari arah gunung suci tersebut? Merea bukan Yarden dan yang lainnya, mereka adalah pembudidaya iblis. Kata Dev dengan ekspresi tegas. Pembudidaya iblis. Penatua Yu dan Lydia berkata serempak. Adik laki-laki, mengapa ada pembudidaya iblis di sini? Kasper bertanya. Bagaimana saya tahu? Saya yang seharusnya bertanya kepada Anda, tetapi orang-orang ini memang pembudidaya iblis. Saya bisa merasakan aura mereka. Kata Dev. Pembudidaya iblis. Mengapa pembudidaya iblis datang ke sini? Lydia juga sangat bingung. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Wajah Hantu? Orang-orang dari Sekte Wajah Hantu telah lama memata-matai gunung berapi suci kita. Kali ini gunung berapi suci itu tiba-tiba aktif, mungkin orang-orang dari Sekte Wajah Hantu akan datang untuk merebut hak untuk menggunakan gunung berapi suci. Penatua Yu sedikit bingung, berkata dengan gugup. Segera setelah Penatua Yu selesai berbicara, lusinan sosok terlihat turun di depan mereka. Semua orang memakai topeng, dan mereka memang anggota dari Sekte Wajah Hantu. Sekte Wajah Hantu, itu benar-benar kalian. Penatua Yu melihat orang-orang itu datang dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, Sekte Api Ungu telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan Sekte Wajah Hantu. Penatua Yu, Anda terburu-buru untuk pergi ke gunung berapi suci. Mungkinkah Sekte Api Ungu Anda sedang mengalami pertengkaran internal? Kata Penatua Tu sambil tersenyum dingin. Penatua Yu melihat wajah mengerikan Penatua Tu dari Sekte Wajah Hantu dan merasa mual sepanjang waktu. Ini masalah Sekte Api Ungu kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin mati, segera bawa orang-orangmu keluar dari sini. Kata Penatua Yu dengan dingin kepada Penatua Tu. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan saya? Saya diundang oleh Sekte Api Ungu Anda, dan secara pribadi diundang oleh Master Sekte Huo Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya? Kata Penatua Tu sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Penatua Yu dan anggota Sekte Api Ungu lainnya semuanya tercengang, dan kemudian mata mereka bersinar karena amarah dan mereka sangat marah. Yarden ini sangat berani sehingga dia berani berkolusi secara terbuka dengan Sekte Wajah Hantu. Dia tidak layak menjadi pemimpin sekte, bahkan penjabat sementara pemimpin sekte pun tidak. Penatua Yu juga melihat wajahnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Yarden akan mengkhianati Sekte Api Ungu dan berkolusi dengan Anda para pembudidaya iblis. Kali ini bukan hanya perselisihan antara para pemimpin sekte. Kita harus membasmi pengkhianat Yarden. Hahaha, kamu benar-benar pandai berbohong. Saat aku membunuhmu, Yarden akan membiarkan Sekte Wajah Hantu kami tinggal di Sekte Api Ungu dan menggunakan sumber daya gunung berapi ilahi. Penatua Tu tertawa. Sialan Yarden, beraninya dia menyetujui permintaan seperti itu. Saat Lydia mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Sepertinya kalian sudah lama berhubungan satu sama lain. Digan memiliki auramu di tubuhnya. Dia pasti telah direkrut oleh Sekte Wajah Hantumu setelah dia dikeluarkan dari Sekte Api Ungu. Dan jiwa iblis di tubuh Tuan Lama juga disediakan oleh Sekte Wajah Hantumu, kan? Dev memandang ke arah Penatua Tu dan bertanya dengan ringan. Penatua Tu tidak pernah melihat Dev secara langsung. Bagaimanapun, Dev masih terlalu muda dan tidak terlalu kuat.
Dia menganggap Dev sebagai murid biasa dari Sekte Api Ungu. Bagaimana kamu tahu? Mengingat kamu masih muda dan hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, aku tidak menyangka kamu bisa mengamati dengan sangat cermat. Digan memang direkrut oleh kami. Kami membawa dia masuk untuk menjalankan rencana hari ini. Juga, jiwa iblis memang disediakan oleh kami, tetapi dihancurkan oleh orang lain. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Api Ungu masih memiliki ahli seperti itu. Kata Penatua. Sejujurnya, akulah yang menghancurkan jiwa iblis itu. Jika aku bisa menghancurkan jiwa iblismu, aku juga bisa menghancurkanmu. Kata Dev dengan tenang. Apakah itu kamu? Penatua memandang Dev dengan tidak percaya, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saya memang hanya tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tapi saya berspesialisasi dalam menangani pembudidaya iblis. Kekuatan saya cukup untuk membunuhmu. Kata Dev sambil tersenyum. Huff, kamu terlalu banyak bicara. Penatua mendengus dingin. Nona, Dev, kalian berdua pergi ke gunung berapi suci untuk mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Orang-orang dari Sekte Wajah Hantu, serahkan saja kepadaku. Penatua dan lainnya akan menghadapi orang-orang dari Sekte Wajah Hantu, dan meminta Dev untuk menemani Lydia pergi ke gunung berapi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kata Penatua. Penatua tiba-tiba melompat, semburan cahaya spiritual keluar dari tubuhnya, dan kemudian meninju naga api. Naga api meledak di depan Penatua dan yang lainnya, dan nyala api menyerbu ke arah orang-orang dari Sekte Wajah Hantu. Penatua bertindak lebih dulu untuk menciptakan peluang bagi Dev dan Lydia untuk pergi. Hah, tipuan yang luar biasa. Penatua mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di udara, dan telapak tangannya mengarah ke lautan api seperti gunung. Dengan serangan telapak tangan ini, lautan api yang membara langsung tertutupi, dan apinya langsung padam. Penatua tampak terkejut. Kekuatan Penatua tampaknya lebih unggul darinya. Ketika Dev dan Lydia melihat ini, mereka juga tahu bahwa kecuali anggota Sekte Wajah Hantu ini bisa ditangani, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Terutama karena mereka berdua pergi ke gunung berapi suci, mereka mungkin tidak bisa menghentikan Yarden. Ayo kita lakukan bersama-sama dan bunuh Sekte Wajah Hantu dulu. Teriak Lydia, lalu semua orang dari Sekte Api Ungu menyerbu ke depan. Untuk sesaat, Sekte Api Ungu dan Sekte Wajah Hantu bertarung bersama, dan Dev mengeluarkan cambuk ajaib tanpa ragu-ragu. Saat ini, Dev tidak takut mengungkapkan identitasnya, dan cambuk ajaib di tangannya berderak. Para pembudidaya iblis yang dipukuli berteriak beberapa saat. Bagaimanapun, cambuk ajaib secara khusus ditujukan pada para penggarap iblis, dan serangannya ditujukan pada kesadaran spiritual para penggarap iblis, yang membuat orang-orang Sekte Wajah Hantu ini pusing. Lydia melihat cambuk ajaib di tangan Dev, dan dia kesurupan sejenak. Dia sepertinya ingat bahwa Dev memiliki cambuk ajaib di tangannya. Lydia memberikan perhatian khusus pada Dev. Bagaimanapun, Dev adalah idolanya. Mungkinkah dia benar-benar Dev? Lydia menatap Dev dengan tatapan kosong. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak mengambil tindakan, akan terlambat untuk menghentikan Yarden. Dev melihat Lydia menatapnya dengan bingung, jadi dia berkata. Lydia bereaksi dan segera mulai mengambil tindakan. Tepat ketika Dev menggunakan cambuk ajaib untuk membunuh semua orang, seberkas cahaya transparan tiba-tiba datang ke arahnya. Sinar cahaya ini begitu cepat hingga mencapai bagian atas kepala Dev sebelum dia bisa bereaksi. Baru kemudian Dev melihat ada jimat wajah hantu di udara. Cahaya bersinar dari jimat wajah hantu ini. Dan seorang pria berlengan panjang sedang menatap Dev dengan dingin. Tubuhnya melayang di udara, dan wajahnya sangat pucat, seperti wajah orang mati. Dengan mata dingin dan ekspresi setengah tersenyum, Dev merasa sedikit berbulu. Kamu baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi kamu sebenarnya memiliki senjata ajaib seperti cambuk iblis di tanganmu. Jika tebakanku benar, kamu pastilah Dev Chen yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan persembahan 100 tahun, kan? Pria itu berkata dengan dingin. Ekspresi Dev tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kakekmu, dan saya bahkan tidak tahu siapa Dev Chen itu. Dev tidak bisa mengakuinya. Kata-kata pria itu mengejutkan Penatua Yu, Lydia, Caspar dan lainnya yang sedang bertarung. Mereka juga telah mendengar nama Dev, dan aliansi penyegel iblis telah menggunakan persembahan selama ratusan tahun untuk mengejar Dev.
Hal ini telah lama diketahui semua orang, termasuk seluruh dunia surga dan manusia. Sekarang Dev berada tepat di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Namun, Dev tidak mengakuinya sama sekali, yang membuat mereka sedikit ragu-ragu. Hahaha, apakah kamu benar atau tidak? Aku akan menggunakan kepalamu untuk mencoba mendapatkan hadiah dari aliansi penyegelan iblis. Setelah pria itu mengatakan itu, dia bergegas menuju Dev. Adik laki-laki. Ketika Lydia melihat ini, dia memiliki hubungan keluarga dengan Dev dan ingin membantu Dev, tetapi dia terjerat oleh orang-orang dari sekte wajah hantu dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Segera, garis kabut hitam mulai menyebar di sekitar Dev, membungkusnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua mengkhawatirkan Dev. Tapi sekarang mereka semua dalam masalah, dan tidak ada yang bisa membantu Dev. Dev terbungkus kabut hitam dan tidak panik sama sekali. Dia tidak takut pada pria di depannya. Dia mengkhawatirkan orang lain sekarang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Penatua Yu dan yang lainnya pasti akan dirugikan, dan mungkin seluruh pasukan akan dimusnahkan. Ini bukanlah yang ingin dilihat Dev. Kakak senior, kakak perempuan, saya akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini sebentar lagi. Anda segera pergi ke Gunung Berapi Suci. Jangan melihat ke belakang, dan tinggalkan saya sendiri. Saya punya cara untuk melarikan diri, dan mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Dev mengirim pesan ke Lydia dan yang lainnya dan meminta mereka melarikan diri secepat mungkin. Melawan orang-orang dari sekte wajah hantu tidak akan ada gunanya sama sekali. Namun, Lydia dan yang lainnya sangat penasaran. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev, biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4, dapat menghentikan lusinan orang dari sekte wajah hantu. Anda harus tahu bahwa Penatua Yu dari sekte wajah hantu adalah biksu di alam Mahayana. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Dev dapat membantu mereka menghentikan anggota sekte wajah hantu ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Ketika pria dari sekte wajah hantu melihat ini, dia menamparnya dengan telapak tangannya. Dia mengira Dev lah yang bergegas keluar. Tapi ketika dia menamparkan lawannya dengan telapak tangannya, pria sekte wajah hantu itu segera menyesalinya. Karena dia merasa seolah-olah telapak tangannya membentur dinding besi, dan seluruh tubuhnya terguncang hingga lengannya mati rasa. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa sosok itu sebenarnya adalah boneka. Saat dia tertegun, boneka itu meledak. Tinju besar yang menyala-nyala menghantam pria sekte wajah hantu itu dan menjatuhkannya. Dev melambaikan tangannya, dan kabut hitam langsung menghilang. Semua orang berhenti pada saat yang sama dan memandang boneka Dev dengan tidak percaya. Boneka yang luar biasa ini sangat kuat. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa inti penggerak boneka ini adalah esensi api pamungkas dari Raja Bintang Api. Esensi api pamungkas ini mungkin lebih kuat daripada token api suci dari Gunung Berapi Suci. Kalau benda seperti ini digunakan pada boneka, bagaimana mungkin bonekanya tidak keren? Dev mengarahkan boneka itu untuk menyerang Penatua Yu, dan kemudian dia melambaikan cambuk ajaib di tangannya, dan api membakar di sekitar cambuk ajaib itu. Kalian cepat pergi! Teriak Dev. Setelah Penatua Yu dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka segera melompat dan langsung menuju Gunung Berapi Suci. Mereka juga tahu bahwa jika mereka tertahan oleh sekte wajah hantu, mereka tidak akan bisa menghentikan Yarden yang ingin mendapatkan token api suci. Bersambung.